Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizdiana Nur Iza dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J310200018. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Sebelumnya, saya persilahkan kepada narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Alin, nama Dela Depsol Kita Suara. Saya adalah seorang mahasiswa kesehatan di salah satu universitas swasta di Indonesia. Halo Mbak Alain, selamat malam. Selamat malam. Oke, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan mental di masa pandemi. Untuk pertanyaan pertama, menurut Mbak Alain, apa itu kesehatan mental? Apa itu kesehatan mental? Menurut saya, kesehatan mental itu adalah sehat secara psikis atau secara batin. Nah, sehat secara psikis atau secara batin itu kan juga salah satu syarat agar seseorang itu dikatakan sehat secara keseluruhan. Nah, syarat untuk sehat secara keseluruhan kan ada sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, dan juga sehat secara ekonomi. Nah, kan ada sehat secara mental kan di situ. Nah, sehat secara psikis, sehat secara batin, itu tuh kayak menurut saya itu sebagai dasarnya gitu loh. Kalau kita sehat secara psikis, secara sehat batin, otomatis kayak kesehatan lainnya, syarat-syarat kesehatan lainnya itu juga akan mengikuti. Jadi menurut saya kayak sebagai dasarnya gitu sih, kayak sebagai sehat secara psikis batin, kayak kayak bebas dari rasa tertekan, stres, ataupun rasa-rasa yang tidak menyehatkan secara psikis dan batin itu sih. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Alain, kesehatan mental adalah sehat secara psikis ataupun batin. Dan kesehatan mental ini menjadi syarat dikatakan sehat secara keseluruhan, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Alain, apakah pandemi COVID ini berpengaruh kepada kesehatan mental Mbak Alain sendiri? Menurut saya itu berpengaruh sih, sangat berpengaruh bagi saya. Jadi ada dua pengaruh menurut saya selama pandemi ini, pengaruh positif sama pengaruh negatif. Kalau pengaruh positifnya, kalau di saya secara pribadi itu kayak saya tuh kayak memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplor diri saya sendiri, lebih banyak waktu untuk kayak memahami diri saya sendiri gitu. Jadi sehingga saya itu bisa tahu bagaimana kondisi mental saya gitu. Kalau untuk sisi negatifnya, tetap saja kan sebagai individu manusia biasa, manusia sosial kan kita kayak kadang kan masa bosan, kayak masa suntuk, kayak bener-bener di lingkungan yang sama kan. Kalau di rumah terus kan kayak cuma di daerah kayak di daerah-daerah yang sama gitu kan. Jadi kan kadang suntuk, bosan, dan kayak ingin berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kan mungkin bisa kadang stres gitu kan kalau benar-benar kita di rumah doang gitu. Gitu sih kalau yang negatifnya. Kalau yang positifnya saya bisa lebih mengeksplor, lebih mengetahui kondisi mental saya gitu sih. Baik, jadi menurut Mbak Alain, Mbak Alain ini merasakan pengaruh dari pandemi COVID ini sendiri, dari mulai pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya yaitu Mbak Lain dapat memahami diri sendiri atau lebih kenal terhadap diri sendiri, dan pengaruh negatifnya yaitu kebosanan ataupun ya merasa uh, bosan akan sekitar gitu ya, karena harus di rumah saja, dia bisa keluar seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Mbak Alain mengikuti berita-berita tentang COVID-19 sendiri? Oh iya, saya mengikuti pemberitaan. Kalau menurut saya itu kayak sebagai suatu keharusan gitu untuk kayak mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang beredar mengenai COVID. Kan kita jadi bisa lebih tahu bagaimana penanggulangan di seluruh dunia gitu kan, atau penanggulangan di Indonesia lah secara khusus. Bagaimana, apakah pandemi ini tuh sebenarnya udah bisa teratasi nggak sih, udah bisa dikendalikan nggak sih? Kan melalui juga berita kan. Dan juga kita kan juga tahu kalau misal ada varian-varian baru, bagaimana varian baru itu kayak lebih
lebih berdampak pada tubuh kita sendiri itu kan juga dari sumber berita kan. Jadi tetap saja kita kayak suatu keharusan untuk kayak mengikuti pemberitaan ini karena kita juga toh ini kayak hidup bersamaan dengan pandemi ini kan gitu sih. Oke, Mbak Alain sendiri termasuk orang yang mengikuti berita-berita tentang COVID karena menjadi keharusan kita ya untuk mengikuti berita-berita COVID sendiri agar kita tahu bagaimana perkembangannya dan bagaimana COVID ini menyebar gitu ya. Selanjutnya, apakah Mbak Alain termasuk orang yang panik atau parno terhadap virus corona ini sendiri, ataupun dengan berita-berita yang beredar tentang virus COVID ini? Menurut saya iya, saya adalah orang yang gampang paranoid dan juga panik lah. Apalagi pada awal-awal pandemi kan. Pada awal-awal pandemi kan kita juga kayak ini adalah varian virus baru dan para ahli kan juga belum menemukan bagaimana mereka menyebar, bagaimana pengobatannya, bagaimana treatment-treatment yang diberikan kalau ada orang yang terdampak. Terus juga belum ditemukan vaksin untuk kayak melindungi diri kita gitu kan pada awal-awal pandemi gitu. Pada saat COVID menyebar di Indonesia kan awal-awal kita masih benar-benar 100%, ya nggak 100% sih, kayak kita benar-benar awam gitu tentang virus ini. Tetap saja terus habis itu kalau untuk pemberitaan juga sebenarnya pada awal juga itu kan banyak sekali berita-berita hoax kan. Banyak sekali berita-berita hoax yang membuat kayak lebih panik lagi waktu awal-awal. Nah, semakin ke sini kan kita hidup berdampingan dengan pandemi, kita hidup berdampingan dengan virusnya. Jadinya kita kayak karena kita juga mencari, kita kan juga diharuskan untuk mencari sumber-sumber yang kredibel, yang dari pemerintah, yang dari WHO, yang dari dunia kan, jadi kita bisa tahu, oh ternyata virus ini tuh menyebar lewat ini ya, oh kita harus gini biar terhindar dari virus itu juga lagi, apalagi kan kita juga sudah ditemukan vaksinnya, ada beberapa varian vaksin yang diberikan pada masyarakat kan. Jadi kayak kalau semakin kesini kayak semakin setelah awal-awal itu kan lebih panik, kalau yang semakin kesini itu kayak agak lebih nggak terlalu panik panik dan paranoid sih, karena kan kita tahu juga udah banyak yang divaksin, udah banyak yang kayak ya beberapa banyak yang mengikuti protokol kesehatan, jadi nggak panik pada awal-awal pandemi sih gitu sih. Oke, jadi Mbak Lan ini termasuk orang yang parno atau panik pas awal-awal pandemi apalagi ya. Tapi menurut saya menjadi orang yang parno di masa pandemi cukup penting ya karena agar kita tetap bisa menjaga protokol, agar kita tetap bisa menjaga diri agar terhindar dari virus COVID ini sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak Alain mengatasi kepanikan atau keparnoan yang Mbak Alain rasakan? Untuk mengatasinya ya, menurut saya yang pertama itu kita harus tahu bagaimana kita itu sikap kita menghadapi pandemi yang pertama. Kan sikap kita menghadapi pandemi itu yang pertama yaitu mematuhi protokol kesehatan. Jadi dengan mematuhi protokol kesehatan itu kayak kita tuh bisa merasa aman gitu, selain kita melindungi diri sendiri kan otomatis kita juga melindungi orang lain gitu untuk dari penyebaran virus. Jadi yang pertama kita harus tahu sikap kita untuk menghadapi, kalau kita harus kayak tenang, nggak usah terlalu panik gini kan kita juga tahu bagaimana si virusnya ini menyebar ke manusia, bagaimana nanti penanganannya, bagaimana nanti gejalanya, kan kita udah tahu. Kita juga bisa menghindari gitulah. Terus habis itu kan terus menerapkan protokol, terus habis itu kan udah banyak yang divaksin juga kan. Jadi kayak menurut saya kunci utamanya itu harus mematuhi protokol biar kayak kita merasa tenang sendiri gitu sih kalau menurut saya. Gitu sih, Mbak. Oke, cara Mbak Lain untuk mengatasi kepanikan atau keparnoan dengan cara menaati protokol yang ada ya, agar kita merasa bahwa diri kita itu aman, lebih aman lah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak Lain menjaga kesehatan mental
di masa pandemi dan apa yang dilakukan Mbak Alain untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini? Oke, bagaimana cara saya menjaga kesehatan mental di masa pandemi? Mungkin yang jadi keluhan utama itu kan rasa bosan kan, rasa suntuk, kayak merasa kadang kan juga kayak merasa benar-benar sendirian gitu, kan jarang ada interaksi antara ke dunia luar gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang paling terdekat adalah komunikasi dengan keluarga. Jadi kita tahu kalau kita nggak sendiri. Terus kalau semisal kita nggak cukup nih kalau komunikasi dengan keluarga. Jadinya kadang itu kan kita juga nggak bisa ketemu satu sama lain kan dengan teman-teman di luar sana. Jadinya kadang lewat video call gitu. Kita video call bareng kayak merasa kalau kita tuh nggak sendiri, kayak kita nggak benar-benar sendiri. Jadi kayak kunci utamanya untuk menjaga kesehatan mental adalah komunikasi dengan orang lain. Dan juga kalau semisal kayak alternatifnya gitulah, itu kayak semisal kayak juga scrolling sosial media gitu, terus kayak kayak kan kalau kita scrolling sosial media juga kan banyak juga yang kadang update status, update ini kan juga merasa kalau oh ternyata kita tuh nggak sendiri ya, ternyata kayak juga buat hiburan gitu sih. Jadi kayak komunikasi sih yang paling penting gitu sih. Oke, jadi cara Mbak Alain menjaga kesehatan mental dengan cara komunikasi dengan keluarga, orang terdekat ya, dan mungkin komunikasi dengan teman-teman, seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Alain atas waktunya. Saya cukupkan untuk wawancara pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.